wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Fitria Windiarni, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Mataram tahun 2022, NIM E1R22032. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dengan cuaca yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Ya, semoga kalian bisa tetap menjaga kesehatan dan bisa tetap aktif bersekolah ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mungkin kita tolong satu orang dulu berpimpin doa ya. Oke, tanggal berapa ini? 13. Berarti absen 13, minta tolong pimpin doa ya. Atas nama Ikomang Satya Bagus. Oke, silakan Bagus pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini ya, setelah kemarin ya. Oke, hari ini sebelum mulai, mungkin mau absen juga dulu ya, siapa yang nggak masuk kira-kira gitu ya. Oke, Adinda Rahmadani ada? Hadir. Oke. Ahmad Koshi, Arya Wirabakti, Bagus Sri, Hadir. Amelia, Devi, Vicky, Ikatul Ogi, Ikomang Satya Bagus, Imade Hari. Oke, Hari semoga cepat sembuh ya Hari ya. Amin. Kemudian I Bagus Dwi Indra. Kemudian Kimi, Haikal, Putri Ariska, Muhammad Arfian, Muhammad Fadil Johar, Muhammad Billy, Muhammad Pasha, Muhammad Zaki, Nantika, Imade Putri, Nur Aila, Putri Widiarta, Rahmadita, Robi, Sheryl. Terima kasih yang sudah bisa hadir dalam pembelajaran hari ini, terutama si Hari yang sakit-sakit tetap bisa mau datang ke sekolah ya. Semoga semangat belajarnya tertular ke teman-teman yang lain ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang baca sendiri apa tentang kesamaan logaritma. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan konsep logaritma sudah ya. Terus bagaimana sifat-sifat logaritma juga sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana itu pembelajaran tentang persamaan logaritma. Oke, silakan ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, kali ini kita akan belajar dengan model pembelajaran BBL melalui pendekatan saintifik, ya, di mana siswa diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma dengan benar, kemudian menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan logaritma dengan benar, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan logaritma dengan benar. Next. Oke, ayo diingat. Kita dulu sebelum kita lanjut, guru ingin mengulang atau membantu kalian mengingat kembali apa sih yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kalau misalnya guru punya A pangkat C sama dengan B, kalau kita ubah menjadi bentuk logaritma, jadinya apa? Siapa yang bisa? Oke, Putu, berapa? Berapa ulang? Oke, log B basis A sama dengan C. Benar ya? Dengan syarat apa? Kemarin ada syarat. Kan kemarin ada basis, ada numerus. Syarat basisnya gimana? Syarat basis itu lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1.
40 kalau misalnya Numeros itu harus lebih besar daripada 0. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ternyata dia benar-benar beringat sama pelajaran yang kemarin. Oke, silakan. Jadi benar yang dibilang sama Putu ya. Jika ada A pangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritmanya menjadi log B basis A sama dengan C. Di mana syarat basisnya, di mana A tidak boleh sama dengan A tidak boleh sama dengan 1 dan A lebih besar dari 0 dan syarat numerusnya harus besar dari 0. Dan di sini yang berlaku sebagai basis adalah A dan yang berlaku sebagai numerus adalah B. Oke, lanjut. Itu baru mengubah bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma. Nah sekarang kalau dulu punya log 16 basis 2, siapa yang tahu berapa nilainya? Berapa hari? 4. Oke, 4. Ada yang punya jawaban lain? Ada. Kalau udah benar jawaban hari, kasih tepuk tangan buat Hari. Hari sakit-sakit bisa jawab ya, luar biasa. Lanjut. Nah, kalau dulu punya log B kali C basis A berdasarkan sifat, dia bisa jadi apa? Berdasarkan sifat logaritmanya. Nanti. Berapa? A log B plus A log C. Oke, katanya A log B ditambah log, coba. Next. Oke, A log B ditambah A log C atau log B basis A ditambah log C basis A. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi itu perkalian, sekarang kalau pembagian kemarin sifatnya bagaimana? Log B per C basis A itu kalau dijabarkan hasilnya apa? Berdasarkan sifat, ayo Obi, apa? Menjadi log B basis A dikurang log C basis A. Oke, coba next. Oke, benar. Penjabarannya menjadi atau berdasarkan sifat maka bisa diubah menjadi log B basis A dikurangi log C basis A. Next, satu lagi. Nah, kalau misalnya ada pangkatnya sekarang si numerusnya itu. Nah, misalnya log B pangkat N basis A itu kalau berdasarkan sifat logaritma yang kemarin dia bisa jadi apa? Robi lagi ada yang lain selain Robi. Oke. N kali log B basis A. Oke, kata si Putri N kali log B basis A. Oke, luar biasa. Robi jawab ya. Sudah apa namanya? Membuat teman-temannya mungkin ada yang lupa, kita tak tahu ya. Teman-temannya mungkin ada yang lupa, setelah kalian ingatkan jadi ingat ya. Oke, next. Nah, ini sifat-sifat logaritma yang sudah kita pelajari kemarin ya. Usahakan sering-sering latihan supaya kalian ingat sifat-sifat logaritmanya seperti apa ya. Next. Oke, karena tadi kita bilang mau belajar tentang persamaan logaritma. Apa sih persamaan logaritma itu? Gitu ya. Ada yang sudah belajar di rumah mungkin, ada yang sudah buka bahan ajaran guru, ada yang tahu persamaan logaritma itu apa sih pengertiannya? Ada? Belum ya? Oke, karena belum, maka sekarang guru akan menjelaskan tentang yang ini ya. Oke, next. Apa sih persamaan logaritma? Next. Nah, persamaan logaritma itu adalah persamaan yang memuat bentuk logaritma, di mana numerusnya atau basisnya atau kedua-duanya itu memuat apa namanya variabel. Masih belum ada bayangan? Next. Maksudnya apa? Nanti ada dua bentuk logaritma, di mana basisnya atau numerusnya atau kedua-duanya memuat variabel, dan karena dia bilang persamaan berarti tanda hurufnya apa? Sama. Oke, seperti apa sih Bu bentuknya? Nanti di LKPD akan kalian temukan ya. Oke. Next. Oke, manfaatnya. Untuk apa sih kita belajar persamaan logaritma ini? Nah, manfaatnya adalah salah satu loh ya ini ya, karena masih banyak lagi selain yang ini. Kita dulu kasih tahu salah satunya ya. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pH dari suatu larutan, ya. Membantu kita mengetahui besar pH dari suatu larutan. Nah, kemudian, supaya lebih real lagi bagaimana sih manfaatnya? Simak video ini baik-baik supaya kalian tahu. Yang tadi Ibu bilang pH polaritas kayak gimana sih Bu? Akan ditampilkan dalam video ini. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar logaritma dalam merawat ikan hias kesayangan.
menghias adalah salah satu hobi yang membutuhkan kesabaran. Suatu ketika, ikan milik Budi menunjukkan gejala stres. Sepertinya ikannya sedang sakit. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata pH air akuarium bernilai 3. Sedangkan ikan sehat hidup di air dengan pH netral. pH netral bernilai 7, di mana terjadi keseimbangan konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida pada air. Nilai pH dapat diartikan sebagai negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen dengan bilangan pokok 10. Bilangan pokok logaritma 10 biasa tidak dituliskan. Kita lihat air akuarium netral dengan pH 7. Konsentrasi ion hidrogennya adalah 0,000001 molar. Kemudian kita bandingkan air akuarium milik Budi dengan pH 3. Konsentrasi ion hidrogennya adalah 0,001 molar. Ternyata konsentrasi ion hidrogen air akuarium milik Budi jauh lebih banyak dari konsentrasi netral yang ideal bagi ikan. Ikan miliknya keracunan karena terlalu banyak menghirup ion hidrogen. Hal ini mungkin saja disebabkan karena Budi lupa membersihkan akuarium dan mengganti airnya secara berkala. Mudah-mudahan ikan kesayangannya lekas sembuh, sehat, dan ceria kembali. Jika kamu menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, ada yang punya akuarium di rumah? Oke, rajin-rajin bersihin akuariumnya berarti ya, supaya nggak semaput kayak begitu ikannya. Oke, next, itu salah satu ya. Manfaatnya apa sih belajar bersama algoritma? Itu nyatanya. Nah, untuk orientasi masalah yang kira-kira nanti akan kalian selesaikan, yang kaitannya sama video yang sebelumnya juga ada. Contohnya, orientasi masalah yang akan kita selesaikan hari ini adalah pH atau bawah hidrogen merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nah, pH kadar keasaman atau kebasaan suatu larutan ditentukan oleh konsentrasi hidrogen. Itu tadi katanya ya di video ya. Nah, pada penelitian air sungai, kalau tadi hanya air di akuarium, sekarang kita berbicara sesuatu yang lebih besar lagi tentang air sungai. pH pada penelitian air sungai di suatu kawasan industri diketahui pH sampel air sungainya tahun 2018 adalah 7 normal. Nah, kemudian konsentrasi hidrogen dalam air sungai naik 10 kali lipat setiap tahun. Naik 10 kali lipat setiap tahun. Nah, kemudian jika kondisi tersebut berlangsung tetap, berapakah pH air saat ini? Saat ini tahun berapa? 2022. Jadi kalian pikirin entar kalau tahun 2018 itu pH-nya 7 dan dia naik 10 kali lipat setiap tahun, tahun ini pH si air sungai itu berapa kira-kira gitu ya? Nah, kemudian bagaimana dampak yang terjadi akibat pH air sungai saat ini? Ya, nanti kalau kalian membuka, oh ternyata pH-nya segini dan dampaknya begini bagi bagi kami atau bagi kita ya. Jika pH air sungai terus menerus yang 10 kali lipat setiap tahun. Oke, masalah ini nanti akan kalian selesaikan di dalam LK. Oke,
akhir pembelajaran. Kemudian kita akan bersama-sama menarik kesimpulan tentang apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian guru akan melakukan penilaian. Nah, penilaian yang akan guru lakukan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Yang kedua, penilaian keterampilan. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Jadi ada 3 komponen yang akan guru amati dari kalian ya. Selain dari pengetahuannya saja, ada keterampilan dan juga ada sikap. Lanjut. Nah, ini nama kelompoknya. Karena sudah duduk sesuai kelompoknya, silakan sekarang diputar kursinya. Kalian duduk sesuai sama anggota kelompoknya ya. Oke, ingat ya, baca soalnya baik-baik ya. Kan pada penelitian air sungai di kawasan industri diketahui pH sampel air tahun 2018. Jadi tahun 2018 itu menjadi tahun mula-mulanya, ya. Nah, pada tahun 2018 katanya pH airnya itu normal, ya. Itu yang kalian hitung di sini berapa konsentrasi hidrogen berdasarkan pH yang 7 ini. Nah, kemudian kalian isi tabelnya. Oh, tahun 2018 itu menjadi tahun pertama. pH airnya berapa? Nanti kalian dapat konsentrasi hidrogen yang di sini, kalian pindahkan ke tabel ini. Kemudian begitu seterusnya. Setelah tahun pertama, kemudian ke tahun kedua. Kalau tahun pertama 2018 untuk sampai saat ini, berarti tahun keduanya 2018 berapa? 2019, benar. Lanjutin di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Ini tahun ke-1, tahun kedua, sini tahun ke-berapa, ke tahun ke-berapa. Nah, karena dia naik 10 kali lipat, berarti yang mulanya nanti konsentrasi yang kalian dapat di sini nilai kalikan 10, hasilnya di sini. Nah, begitu seterusnya sampai tabel yang di belakang. Nah, hasil yang di sini itulah yang menjadi konsentrasi dari hidrogen itulah yang menjadi konsentrasi hidrogen yang kalian akan hitung untuk menemukan pH air sungai saat ini. Gitu. Oke? Iya. Jadi ingat, berarti tadi di video kalau ada negatif log H positif alias negatif log dari konsentrasi hidrogen sampai dengan 7 katanya, ini kan kasus berapa? 10. Berarti kalau dihitung nah benar banget, 10 itulah yang menjadi konsentrasi yang mula. Nah, kemudian kalau dia naik 10 kali lipat, kira-kira berapa nih di sini? Naik 10 kali lipat lagi, berapa nih di sini? Naik 10 kali lipat lagi, berapa nih di sini? Gitu ya, sampai tabel yang ini, oke? Oke, gimana? Ini betul gak sih sama GX? Iya benar. Fx sama dengan, bentar dulu, kok Fx sama dengan Gx? Ininya Fx, ininya fungsi enggak? Enggak. Yang ini. Ingat. Oh, itu yang kegiatan 2, ini yang kegiatan 1 dulu ya. Untuk yang kegiatan 1, yang sebelah sini adalah Fx alias fungsi karena dia memuat variabel dan memuat konstanta ya. Ada koefisien juga. Nah, sekarang ini fungsi enggak? Enggak. Ya konstanta ya. Nah, berarti di sini Fx sama dengan A bisa, B bisa, terserah kalian sih. Kalau dia ada memuat variabel X berarti dia tuh
Kalau dia memuat variabel, koefisien, minimal ada variabel, ada koefisien, dia fungsi. Kalau dia cuma angka doang kan, ingat pelajaran SMP, dia namanya konstanta. Betul nggak sih cara nulis? Yoi. Ya bebas, cara jawabnya sih bebas, terserah kalian. Bisa ndak? Bisa, Bu. Ajarin temen yang belum bisa, ngantuk. Nggak bisa deh, Bu. Bisa kalau kita nanya ini gimana? Ayo Dev, sebagai yang paling cantik di kelompok ini. Jadi kalau merasa sudah, HP-nya digunakan untuk foto, kemudian kirim ke guru dalam bentuk dokumen. Kirim ke Japri ya. Kalau misalnya sudah selesai. Tapi ingat, sebelum kalian kirim, kalian pastikan dulu jawabannya sudah benar belum. Kira-kira benar jawaban kalian? Saya sebelum diskusi kita biasanya ngapain? Ya. Tapi sebelum kita presentasi hasil diskusi, kita screening dulu. Oh ya, katanya hari itu nggak bisa tangan ya. Oke, seperti biasa apa-apanya? Ya, screening ya. Siap? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, mati. Oke, sekarang kita waktunya untuk presentasi ya. Nah, untuk presentasi kelompok yang pertama, untuk minta kelompok 1, Nandita bisa maju, Nandita? Bisa ya? Oke, silakan. Kita kasih kesempatan buat kelompok 1 dulu. Kalian perhatikan dengan baik ya jawabannya Nandita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nandita Putri Kanyasari dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan logaritma berikut. Log X min 3 basis 5 dengan log 9 basis 5. Yang pertama kita tulis syaratnya. Kan di sini itu ada numerus itu X min 3. Nah, satu numerus itu lebih besar dari 0, negatif X min 3 lebih besar dari 0, X lebih besar dari 3. Terus penyelesaiannya itu X min 3 dengan 9, X dengan 12. Jadi HPD bersama logaritma log X min 3 basis 5 dengan log 9 basis 5 adalah 12. Nandita ya. Nah, selain kegiatan 1, dia juga akan menjelaskan kegiatan yang kedua. Gimana kegiatan yang kedua? Nandita. Kegiatan yang kedua ya. Kegiatan yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan logaritma berikut. Log 2x min 1 basis 3 dan log 4x min 4 basis 3. Nah, di sini kan ada syaratnya itu ada 2, karena numerusnya itu ada 2x min 1 sama 4x min 4. Jadi kita tulis 2x min 1 lebih besar dari 0, 2x lebih besar dari 1, x lebih besar dari 1/2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Zelda Putri. Di sini saya melakukan kelompok 3 yang mentransformasikan kegiatan 3 dari 4. Kegiatan 3. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. Log x kuadrat min 5x min 5 basis 6 sama dengan log x kuadrat min 5x min 5 basis 7. Penyelesaiannya itu menjadi x kuadrat min 5x min 1 min 5 sama dengan 1. Menjadi x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi x min 6 dan x min 1. X sama dengan 6 atau x sama dengan 1. Jadi HP dari persamaan logaritma log x kuadrat min 5x min 5 basis 6 dan log x kuadrat min 5x min 5 basis 7 adalah 6 dan 1. Berdasarkan kegiatan di atas, jika persamaan logaritma bentuk log fx basis a sama dengan log fx basis b sama dengan a lebih besar dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, b lebih besar dari 0, b tidak boleh sama dengan 1, a tidak boleh sama dengan b, maka fx sama dengan 1. Oke, stop dulu. Ada tanggapan untuk kegiatan 3? Sudah benar ya di sini Cheryl mengurangkan kedua ruas dengan 1. Jadi bukan pindah ruas. Jadi si 1 yang diluaskan itu bukan semata-mata pindah ruas ke sebelah kiri, bukan ya, tetapi dia mengurangkan
Oke, sudah sesuai dengan jawaban kalian. Lanjut. Nah, Yang depan himpunan saya dari bentuk persamaan logaritma log 3x plus 5 basis x plus 3 sama dengan log x kuadrat plus 4x plus 3 basis x plus 3. Penyelesaiannya yaitu pertama, syarat pertama yaitu x plus 3 lebih besar dari 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nomla Faudi. Saya akan mempresentasikan kegiatan dari kelompok kami yaitu kelompok 5. Kegiatan 5. Tunjukkan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan logaritma berikut. 2 log 2 kali x plus 2 log x pangkat 3 min 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya 2 log 2 pangkat 2 kali x plus 2 log x pangkat 3 min 4 sama dengan 0. A. X lebih besar dari 0. B. 2 log pangkat 2 kali x plus 2 log x pangkat 3 min 4 sama dengan 0. 2 log pangkat 2 kali x plus 3 pangkat 2 log x min 4 sama dengan 0. Misalkan 2 log x sama dengan n, maka 2 log pangkat 2 x plus 3 pangkat 2 log x min 4 sama dengan 0. N pangkat 2 plus 3n min 4, maka n plus 4 atau n min 1 atau di bawahnya ada n sama dengan min 4 atau n sama dengan 1. Untuk mendapatkan nilai x, substitusikan nilai b yang diperoleh ke permisalan 2 log x sama dengan n sama dengan min 4, 2 log x sama dengan min 4, sehingga x sama dengan 2 min 4 sama dengan 1 per 16. N sama dengan 2 log x sama dengan 1, sehingga x sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi penyelesaian 2 log pangkat 2 kali x plus 2 log x per 3 Jadi penyelesaian 2 log pangkat 2 kali x plus 2 log x pangkat 3 min 4 sama dengan 0 adalah 1 per 16 atau 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan Sujanto, absen 33, perwakilan dari kelompok 7, akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami pada yang ditampilkan untuk wilayah. Oke, kita lanjut saja langsung. Oke, ditanyakan yang bagian A, berapakah pH air sungai saat ini, dan bagian B, bagaimana dampak yang terjadi akibat pH air sungai saat ini. Diketahui pada bagian A, pH memiliki hidrogen sama dengan pH sama dengan min log konsentrasi hidrogen, dan diketahui pH sama dengan 7 pada tahun 2018. Diperoleh penyelesaian 7 sama dengan min log konsentrasi hidrogen sama dengan 10 pangkat minus 7 sama dengan konsentrasi hidrogen. Diketahui tiap tahun konsentrasi hidrogen naik 10 kali lipat, maka kita dapat mengetahui pada tahun pertama konsentrasi hidrogen adalah 10 pangkat minus 7, yaitu pada tahun 2018. Lalu meningkat pada tahun kedua menjadi 10 pangkat minus 6 pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2022 tahun ketiga menjadi 10 pangkat minus 5. Lalu pada tahun keempat tahun 2021 menjadi 10 pangkat minus 4. Lalu tahun kelima yaitu tahun 2022 tahun saat ini konsentrasi hidrogen menjadi 10 pangkat minus 3. Jadi diketahui pH sungai saat ini adalah pH menjadi kembali ke fungsi tadi, pH sama dengan min log konsentrasi hidrogen, pH sama dengan min log 10 pangkat min 3, pH sama dengan 3. Nah, ayo kuis. Silakan keluarkan 1 lembar kertas. Tulis nama dan nomor absen. Nomor tulis nama kelas, ya. Guru akan kasih kalian
sih gunanya kita menarik kesimpulan? Gunanya kita menarik kesimpulan adalah untuk mengetahui atau untuk menyamakan persepsi tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Tadi ada kegiatan 1 sampai kegiatan 5, kemudian ada masalah kontekstual. Berarti ada berapa bentuk persamaan logaritma yang sudah kita pelajari hari ini? Ada 5. Nah, untuk bentuk yang pertama tadi apa kesimpulannya? Siapa yang bisa? Oke, silakan Hari. Apa aja kesimpulan yang bisa kamu dapat hari ini? Sifat yang pertama, log x basis a sama dengan log b basis a dengan a harus a lebih dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, fx lebih dari 0, dan b lebih dari 0, maka fx sama dengan b. Oke, kita cek ya. Nah, Sifat yang pertama, bentuk yang pertama dari kegiatan pertama sudah dijawab sama Hari. Ternyata benar ya. Ketika log fx basis a sama dengan log p basis a dengan a lebih besar dari 0, kemudian a yang tidak boleh sama dengan 1, fx lebih besar dari 0 dan p lebih besar dari 0, maka fx sama dengan apa Hari? Dengan p. Oke, sekarang kegiatan belajar yang kedua. Masih mau jawab Hari atau mau kasih temennya yang lain? Oh masih, silakan Hari. Apa kegiatan bentuk yang kedua? Pada sifat yang kedua, log fx basis a sama dengan log gx basis a dengan a harus lebih besar dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, dan x lebih dari 0, dan gx harus lebih dari 0, maka fx sama dengan b. Oke, katanya untuk yang kedua itu fx sama dengan bx. Coba kita lihat. Benar, sesuai tak? Kalau omongannya Hari tadi, sesuai tak? Sesuai. Sekarang untuk sifat yang untuk bentuk yang ketiga, siapa yang bisa bantu guru? Oh ya, perempuan. Ayo bacakan. Bagaimana? log fx dengan a basis a dengan fx basis b dengan a sama dengan 0, dan a tidak boleh dengan 1, dan b lebih dari 0, dan b tidak boleh dengan 1, dan a sama dengan tidak boleh dengan b, maka fx sama dengan 1. Oke, kita cek. Benar. Oke, itu jawaban yang tadi juga sama ternyata ya. Untuk yang ketiga, kalau log fx basis a sama dengan log fx basis b, di mana a lebih besar 0, a tidak boleh sama dengan 1, b lebih besar dari 0, b tidak boleh sama dengan 1, dan a tidak sama dengan b, maka fx sama dengan 1. Kemudian lanjut. Sifat yang keempat, masih mau jawab? Oke, Padel. Selamat Padel. Sifat yang keempat adalah jika persamaan logaritma bentuk log gx basis x sama dengan log ax basis x dengan fx lebih besar dari 0, fx tidak boleh sama dengan 1, gx lebih besar dari 0, dan ax lebih besar dari 0, maka gx sama dengan Sesuai sama yang di depan ya. Oke, sudah sesuai sama yang di depan. Sekarang sifat yang kelima. Kira-kira gimana Devi? Bentuk yang kelima tadi yang dibacain sama siapa dari kegiatan yang kelima? Sama si Vicky ya. Oke. Gimana Devi? Berdasarkan a log a log pangkat 2 fx dalam kurung plus b pangkat b dalam kurung a log fx tutup kurung plus b sama dengan 0, dengan a lebih besar dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, fx lebih besar dari 0, tentang a, b, dan c, maka misalkan b sama dengan a log fx sehingga AP pangkat 2 plus BP plus C sama dengan 0. Nilai P yang diperoleh dari distribusi tersebut kemudian dikalikan dengan pemisalan sehingga diperoleh nilai X. Oke, kita cek. Benar nggak? Gimana si Devi? Oh benar. Jadi dia pakai permisalan. Kalau yang bentuk kelima itu ya, jangan lupa ya, dia pakai permisalan. Oke. Mungkin itu saja kesimpulan hari ini. Semoga bisa kalian resapi. Jangan lupa kalian latihan lagi di rumah ya. Nah,
Menyenangkan ya. Semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Amin. Yang berkeras dan bilang amin ya. Amin lagi sakit. Oke. Karena menurut kalian pembelajaran hari ini cukup menyenangkan buat kalian, nanti guru minta tolong ya untuk refleksi pembelajaran hari ini bisa kalian isi anketnya, nanti formnya, linknya akan guru kirimkan ke grup kelas kalian. Oke? Minta tolong diisi supaya guru bisa menilai apa mungkin yang bisa dikurang-kurangi kalau ada yang keliru dalam kekurangan pembelajaran hari ini. Tapi semoga saja sedikit ya. Nah, untuk yang bagus-bagusnya kita pertahankan, yang kurang-kurangnya akan kita perbaiki. Oke. Nah, materi selanjutnya itu nanti tentang aplikasinya logaritma. Tadi kita baru belajar tentang pH ya. Nah, selain pH, kita bisa juga menggunakan logaritma untuk mencari hal-hal lain. Misalnya apa? Ada tentang kekuatan gempa dan lain-lain. Kalian bisa explore sendiri dulu di rumah. Kalian cari tahu sendiri materinya apa sih aplikasi logaritma selain untuk menghitung pH, gitu ya? Jangan pelajari dulu di rumah, oke? Nah, tetap semangat belajar karena apa? Salah satu panggilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi mudah bagi tubuh yang malas. Jadi jangan kalian malas ya, tetap semangat. Mungkin itu saja dari guru hari ini. Karena nanti kita mulai dengan doa, maka pembelajaran juga akan kita akhiri dengan doa. Tadi absen 13 ya. Ya, bulan 12. Karena tanggal 13 sekarang bulan 12 ya kan? Tanggal 13 bulan 12. Berarti absen 12 yang pimpin doa ya. Absen 12 itu ternyata adalah ikut logi ceritanya. Oke, silakan logi. Doa. Iya. Teman-teman untuk menutup